Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai sejarah Indonesia, dan pertemuan sekarang kita fokuskan kepada kompetisi dasar 3.8, menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Oke. Dan untuk topiknya yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ya, tujuan dari kompetisi dasar ini yang pertama, siswa dapat menganalisis kehidupan masyarakat, pemerintahannya, kemudian budaya pada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran kedua yaitu siswa dapat menunjukkan bukti-bukti pengaruh kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai disebut sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Ya. Untuk letaknya berada di sebelah utara Perlak, di daerah Lok Semawe. Kalau kita berbicaranya hari ini, termasuk kepada wilayah atau menjadi bagian dari pantai timur Aceh, bagian Aceh Utara. Nah, kemudian Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Merah Silu. Merah Silu itu adalah raja pertama dari Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1267 Masehi, sekaligus seperti yang saya bilang di awal bahwa Merah Silu itu merupakan raja pertama dari Samudra Pasai. Nah, kemudian bukti arkeolog atau bukti lainnya, yang pertama itu dibuktikan dengan adanya makam-makam raja dari Kerajaan Pasai yang letaknya di Kampung Gedong, bagian Aceh Utara. Di situ bisa dikatakan kompleks dari makam para raja-raja Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian yang kedua, adanya penemuan koin emas dan perak yang bertuliskan nama-nama raja. Kemudian bukti yang ketiga atau bukti yang selanjutnya itu ada kitab Rihlah ila Masyriq atau pengembaraan ke timur yang ditulis oleh Abu Abdullah bin Batutah tahun 1304 sampai 1368. Nah, untuk nama-nama raja dari Kerajaan Samudra Pasai, yang pertama, raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Samudra Pasai, mulai tahun 1267 sampai 1297 ada Sultan Malik Asyaleh atau yang disebut dengan Merah Silu tadi, ya. Kemudian yang kedua ada Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, ya. Kemudian yang ketiga ada Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, sampai kepada raja terakhir yaitu Sultan Zain Al-Abidin III. Masa pemerintahannya tahun 1513 sampai 1521 Masehi. Nah, kemudian mengenai agama dan politiknya, mungkin agamanya udah jelas. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam. Kemudian Kerajaan Samudra Pasai juga sering disebut dengan kerajaan maritim. Kenapa? Karena letak wilayah mereka itu berada di tepi pantai. Ya, karena dulu rata-rata kerajaannya itu berada di tepi pantai. Ya, kemudian yang terkenal lagi dari Kerajaan Samudra Pasai yaitu tentang armada lautnya yang kuat. Ya, kemudian yang ketiga, komoditas utama yang didagangkan oleh masyarakat pada masa Kerajaan Samudra Pasai itu adalah lada, kapur barus, dan emas. Ya, kemudian pendapatan yang didapatkan dari Kerajaan Samudra Pasai itu didapat dari penarikan pajak kepada kapal-kapal dagang yang melintas atau yang berdagang ke wilayah Kerajaan Samudra Pasai itu. Nah, itu mengenai politik dan ekonominya. Oke. Kemudian ada lagi koin yang digunakan ketika interaksi atau ketika melakukan kegiatan ekonomi itu sudah menggunakan
koin emas sebagai alat tukarnya. Jadi tidak lagi barter misalkan benda dengan benda atau misalkan sayuran dengan ikan dan lain sebagainya, tetapi sudah menggunakan koin dan di sana koinnya sudah bercorak atau bertuliskan huruf-huruf Arab. Ya berarti di sini Islam memang sudah ada gitu. Ya. Kemudian kerajaan Samudra Pasai itu dijadikan sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam. Ya, bukan hanya untuk wilayah dari Nusantara, tetapi dari orang-orang atau pelajar-pelajar dari Asia Tenggara. Gitu. Jadi selain tadi kerajaan maritim, armada lautnya yang kuat, ya, kemudian Samudra Pasai juga dijadikan tempat sebagai pendidikan dakwah bagi umat Muslim yang ada di Asia ataupun yang ada di Nusantara. Nah, kemudian seni dan bangunan yang seni dan budaya yang dihasilkan oleh kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada seni pahat, kaligrafi, dan syair-syair. Biasanya ditulis di tembok, ditulis di benda-benda, bisa juga ditulis di batu nisan dan lain sebagainya. Itu ada kaligrafi dan syair-syair yang bertuliskan Arab dan bernuansa Islam. Ya. Kemudian bahasa yang mereka gunakan itu ada 3 bahasa yang menjadi bahasa yang digunakan yang populer lah istilahnya seperti itu. Yang pertama ada bahasa Melayu, ya karena letaknya kalau kita lihat sekarang itu dekat dengan wilayah Melayu. Kemudian keturunan sebagiannya dari ras Melayu. Kemudian bahasa Arab juga. Nah kemudian juga bahasa Sanskerta. Jadi 3 bahasa itulah yang dipergunakan sebagai bahasa utamanya. Nah kemudian tradisi ya yang diperingati atau tradisi yang selalu dilaksanakan dari kerajaan Samudra Pasai, yang pertama ada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Itu tentang tradisi upacaranya. Nah kemudian berbicara mengenai akhir pemerintahan dari Samudra Pasai itu ada perang saudara, ya, yang mencirikan bahwa mulai adanya perebutan kekuasaan, makanya muncul yang namanya perang saudara. Kemudian yang kedua, yang membuat kenapa kerajaan Samudra Pasai itu berakhir, yang kedua adanya taklukan atau serangan dari Portugal atau Portugis tahun 1521. Ya, yang sebelumnya di tahun 1511 itu ke Melaka dulu. Nah, baru 1521 itu masuk kepada Samudra Pasai. Ya, kemudian munculnya pusat politik dan peradaban baru di Malaka abad ke-15. Itu juga menjadi salah satu faktor dari akhir kerajaan Samudra Pasai. Kemudian hancur dan hilangnya peranan fase dalam jaringan antar bangsa. Poin selanjutnya ada kekuasaan baru yang muncul di ujung barat Pulau Sumatera, yakni kerajaan Aceh Darussalam abad ke-16. Itu faktor dari akhir kerajaan atau pemerintahan dari Samudra Pasainya. Nah, kemudian ada satu lagi mengenai di tahun 1524 wilayah Samudra Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh. Jadi udah ada beberapa wilayah yang dikatakanlah direbut oleh kedaulatan dari Kesultanan Aceh tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada Kerajaan Demak. Ya, kalau dilihat dari letak geografisnya, Demak sekarang masuk kepada di daerah Bintoro dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaannya terletak antara Pelabuhan Bergota dan Jepara di Jawa Tengah. Nah, itu wilayah dari Kerajaan Demak. Nah, kemudian untuk kerajaannya atau rajanya yang pertama ada Raden Fatah, merupakan pendiri ya dari Kerajaan Demak sekaligus raja pertamanya. Beliau memerintah dari tahun 1500 sampai 1518. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Adipati Unus, pengganti dari Raden Fatah tadi. Ya. Raden Fatih Unus pemerintahnya tidak terlalu lama, tapi namanya terkenal. Kenapa bisa terkenal nama Adipati Unus? Salah satu yang membuat namanya terkenal, salah satunya adalah karena berhasil menyerang Portugis di Malaka. Ya, makanya ada julukan kepada Adipati Unus itu sebagai Pangeran Sabranglor. Ya, kemudian Adipati Unus digantikan lagi pemerintahnya atau diganti lagi oleh adiknya bernama Sultan Trenggono.
Dia memerintah dari tahun 1521 sampai 1546. Nah, di tangan Sultan Trenggono, Demak mengalami masa kejayaan. Ya. Nah, tetapi setelah wafatnya Sultan Trenggono, ya terjadi perang saudara di kerajaan Demak, ya, yang memperebutkan tahta. Nah, kemudian dari peristiwa itu muncul raja selanjutnya yaitu Sultan Brawoto. Ya, kemudian berbicara kehidupan ekonomi kerajaan Demak, yang pertama, Demak merupakan daerah penghubung atau daerah penghasil rempah-rempah di wilayah barat dan timur. Ya, kemudian Demak merupakan bisa dibilang sebagai kerajaan agraris. Kenapa? Karena letaknya agak berada di pedalaman. Makanya komoditas yang paling utama itu dihasilkan dari pertanian. Ya, salah satunya adalah padi, sehingga menjadi atau merupakan daerah penghasil padi yang menjadi apa istilahnya teh, menjadi yang paling utamanya gitu, atau yang paling terkenalnya adalah hasil pertaniannya dari kerajaan Demak itu. Nah, kemudian kalau berbicara kehidupan sosial dan ekonominya, di Demak lebih berdasarkan atas agama dan budaya Islam, karena pada dasarnya Demak adalah pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Ya, jadi penyebaran Islam yang ada di Pulau Jawa itu berawal dari wilayah Demak terlebih dahulu. Ya, kemudian kalau berbicara bangunan, ada peninggalannya Masjid Demak, ya, dibangun atas pimpinan Sunan Kalijaga. Ya, di Serambi depan masjid atau pendopo itu ada Sunan Kalijaga menciptakan dasar-dasar perayaan Sekaten atau Maulud Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian keruntuhan dari kerajaan Demak, yang pertama setelah Sultan Trenggono terjadi perebutan kekuasaan di kerajaan Demak, ya, antara Pangeran Seda Ing Lepen dan Sunan Prawoto. Jadi itu salah satu awal dari keruntuhan kerajaan Demak, munculnya perang saudara antara Pangeran Seda Ing Lepen dan Sunan Prawoto. Sunan Prawoto ini adalah putra dari Sultan Trengganu itu sendiri. Kemudian faktor yang kedua, ketika rajanya Raden Patah, ya, kepemimpinan Raden Patah kurang pandai menarik simpati orang-orang pedalaman, ya, bekas rakyat kerajaan Majapahit. Jadi kurang terhadap ajakan ataupun pengaruh di orang-orang pedalaman di wilayah Demak. Kemudian yang ketiga ada Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang didirikan oleh Joko Tingkir atau gelarnya Sultan Hadiwijaya. Masa pemerintahannya 1549 sampai 1587. Kemudian setelah Hadiwijaya wafat digantikan oleh Pangeran Benowo. Nah, pada masa pemerintahan Pangeran Benowo ini banyak sekali terjadi pemberontakan. Kenapa? Karena ingin menegakkan kembali kerajaan Demak. Jadi Sultan Brawoto atau Pangeran Benowo itu menginginkan kembali penegakannya kerajaan-kerajaan ataupun kejayaan-kejayaan ketika masa kerajaan Demak. Nah, kemudian untuk memadamkan pemberontakan itu Pangeran Benowo meminta tolong kepada Sutawijaya. Nah, kemudian Sutawijaya berhasil menyelesaikan pemberontakan. Nah, kemudian Pangeran Benowo menyerahkan tatanya kepada Sutawijaya. Kemudian yang selanjutnya ada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram didirikan oleh Sutawijaya dengan gelar Panembahan Senopati Ing Alaga Saidin Panatagama. Ya, tahun 1586 sampai 1601. Pusatnya Kerajaan Mataram ada di Kota Gede. Nah, kemudian sistem pemerintahannya sistem dewa raja, pusat kekuasaan tertinggi dan mutlak ada pada diri sultan atau pada rajanya. Nah, kalau melihat silsilah dari raja-raja Mataram, yang pertama ada Ki Ageng Pemanahan atau Ki Gede Pemanahan, kemudian dilanjutkan Sutawijaya, kemudian dilanjutkan lagi oleh Raden Mas Jolang, kemudian Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Adi Prabu Hanyakrakusuma, dan yang selanjutnya yang terakhir ada Amangkurat III atau Raden Mas Sutikna.
Nah, Sultan Agung membawa kerajaan Mataram ke puncak kejayaannya. Ya, Sultan Agung membawa kerajaan Mataram ke puncak kejayaan. Kemudian Sultan Agung membagi sistem pemerintahan kerajaan Mataram seperti yang pertama ada pemerintahan kota negara, negara agung, mancanegara, dan daerah pesisir. Nah, kemudian Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Nah, kemudian Mataram Islam itu menjadi dua wilayah kerajaan ya berdasarkan perjanjian Giyanti tahun 1755. Ada Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, ada juga Kesunanan Surakarta Hadiningrat. Nah, kemudian nanti Kesunanan Surakarta Hadiningrat itu terbagi lagi menjadi dua atas perjanjian dari Salatiga tahun 1757. Ada Kesunanan Surakarta, kemudian ada Mangkunegara. Nah, dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat tadi tahun 1813 kemudian dibagi lagi menjadi dua, ada Paku Alaman dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, itu pemecahan wilayah dari Kerajaan Mataram menjadi beberapa wilayah atau kesultanan atau kesunanannya. Nah, kemudian berbicara kehidupan sosialnya, kehidupan masyarakat di Kerajaan Mataram tertata dengan baik berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama. Kemudian kehidupan ekonominya, Mataram dari sektor agraris. Nah, makanya kenapa hal ini bisa terjadi atau bisa kehidupan ekonomi dari sektor agraris? Salah satu alasannya karena letak dari kerajaan ini berada di pedalaman. Ya, meskipun ada beberapa wilayah kekuasaannya di daerah pesisir, cuman mayoritas utamanya adalah tetap mengenai pertanian atau sektor agrarisnya. Nah, kemudian dari bentuk kebudayaannya ada upacara kejawengan atau merupakan akulturasi antara kebudayaan Hindu, Buddha dengan Islam. Nah, kemudian yang selanjutnya ada Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah, menantu dari Raden Fatah dari Kerajaan Demak yang di awal sudah kita jelaskan. Kemudian raja-raja dari Cirebon itu yang pertama ada Pangeran Ratu atau Panembahan Yusuf, kemudian Panembahan Girilaya tahun 1650 sampai 1662. Dan yang ketiga ada Martawijaya atau Panembahan Sepuh. Kemudian yang selanjutnya ada Kartawijaya atau Panembahan Anom. Nah, kemudian selanjutnya ada Kesultanan Banten. Yang pertama rajanya ada Sultan Hasanuddin yang memerintah dari tahun 1522 sampai 1570. Kemudian wilayah kekuasaannya sampai ke Lampung. Kemudian Banten merupakan penghasil lada dan beras. Nah, selanjutnya Kesultanan Hasanuddin itu digantikan oleh putranya, yaitu Pangeran Yusuf dari tahun 1570 sampai 1580. Nah, raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Banten yang pertama tadi ada Sultan Hasanuddin, yang kedua Pangeran Yusuf, yang ketiga Maulana Muhammad, kemudian yang selanjutnya Abu Ilmu Fakir, kemudian yang selanjutnya ada Abu Ma'ali Ahmad Rahmatullah, dan yang terakhir adalah ada Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian selanjutnya ada Kerajaan Gua Talo atau Kesultanan Makassar. Untuk wilayahnya berpusat di wilayah Sombaufu, Makassar. Ya, pada tahun 1605 Sultan Gua Talo, Kraeng Tuningalo memeluk Islam dan bergerak dan berubah gelarnya menjadi Sultan Alauddin Awalul Islam. Nah, itu salah satu ciri perubahan memeluk agama. Ya, bisa dilihat dari misalkan gelar dari seorang rajanya. Nah, kemudian dari pada tahun 1639 Sultan Alauddin wafat. Kemudian ia digantikan oleh putranya Sultan Muhammad Said dari tahun 1639 sampai 1653. Kemudian yang selanjutnya raja yang terkenal dari Kerajaan Gua Talo atau Kesultanan Makassar itu ada Sultan Hasanuddin. Ya, kenapa bisa lebih terkenal dibandingkan raja-raja yang lain? Karena Sultan Hasanuddin membawa Makassar ke puncak kejayaan. Dia diberi gelar baik oleh musuhnya ataupun oleh orang-orangnya sebagai ayam jantan dari timur. Karena keberanian beliau terhadap musuh-musuhnya. Nah, kemudian Makassar menyerah kepada Belanda
dalam perjanjian Bongaya tahun 1667, tepatnya tanggal 18 November tahun 1667. Nah, isi dari perjanjian Bongaya ini yang pertama adalah Belanda atau VOC memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. Kemudian yang kedua, Belanda mendirikan benteng di Makassar. Ya, kemudian selanjutnya Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makassar. Kemudian yang terakhir, Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Oke. Untuk pertemuan sekarang sampai itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.